Oke, aman ya. Oke, suaranya aman ya. Oke, nah teman-teman apa kabar semuanya di hari ini? Coba yuk kita absen dulu dari kota mana aja tadi. Dari Sukabumi ada ya? Oke, Sukabumi. Kemudian dari mana lagi? Bu Maya ini ya? Oke, Bu Maya. Tangerang. Oke, mana lagi? Bahkan sampai ada dari Bali ya. Oke, yuk komen di bawah sebenarnya teman-teman itu alasan pengen ikut program ini apa sih? Yuk, ketik di bawah. Ketik di bawah. Kira-kira teman-teman apa sih? Pengen-pengennya apa? Sehat dok, oke. Apalagi? Apalagi? Mencapai badan ideal dan sehat optimal, good. Sip. Untuk Najla Azarin, oke. Apalagi? Langsung ke topik saja, jangan absen. Oke, siap. Sebentar ya Mbak Ana, karena saya ini sebenarnya bisa bicara banyak banget, cuma saya pengen tahu teman-teman ini pengennya ke arah mana. Oke, tambah ilmu of life. Oke, pengen tahu cara diet yang benar, turun berat badan. Oke, apalagi? Ya, karena tok kenal maka tak sayang, nggak biar nggak langsung tiba-tiba materi. Jadi saya jelaskan dulu apa sih sebenarnya program ini. Good, terima kasih. Ya, nah ini sebenarnya program saya bersama di Ruto Prayan. Ya, ini dulu waktu itu program kita buat waktu di bulan Ramadan. Tapi kita buat ulang dengan buat sesuatu hal yang lebih baru lagi. Sebentar. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Dok. Oke, siap. Ya, jadi ini adalah kita persiapan program. Jadi program ini adalah berlangsung kita kenalan dulu yuk. Sebenarnya program Glowing Detox ini apa sih? Ya, kita adalah apa yang kita makan. Kulit kita adalah cerminan dari perut kita. You are what you are eat. Jadi, kalau teman-teman saat ini punya keluhan, dok, saya jerawatan, dok, kok kulit saya kusam, perhatikan makanan Anda. Karena semuanya bersumber dari makanan. Ya, kemungkinan mungkin ada yang salah. Kemungkinan mungkin ada yang kurang tepat makanannya. Karena itu, hal yang paling penting adalah kita coba evaluasi lagi. Kira-kira makanan apa sih yang kita makan sehingga kita menjadi bermasalah. Nah, oke. Glowing Detox itu apa sih? Nah, ini adalah program interaksi sebenarnya didesain 21 sampai 30 hari untuk mendapatkan tubuh yang ideal, wajah sehat dan glowing. Program ini kita akan gunakan grup WA interaksi, ada webinar, kemudian juga ada edukasi harian dan evaluasi mingguan. Nah, teman-teman di sini selama 7 hari ke depan, nah ini dia ya, kita itu ada 3 fase sebenarnya. Fase yang pertama ini adalah fase adaptasi, di mana teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan diet, ya kan, banyak sekali program diet itu tidak melakukan pada fase ini, sehingga sering terjadi masalah. Mulai dari pusing kepala, mulai dari ada yang sampai benar-benar nggak bisa aktivitas. Kenapa? Karena tidak melalui proses adaptasi. Nah, di fase ini kita melakukan proses minimum detox dengan kita mulai di free glucose dan tepung. Fasting level 1. Ini kita berlangsung 7 hari nih. Jadi teman-teman yang nanti berminat, nanti kita akan ada grup khusus di WhatsApp. Di situ permulai di hari Senin ini, ya kan? Berarti sampai di minggu depan, ya. Itu adalah 7 hari fase tentang saya edukasi tentang proses glowing detox ini. Sambil teman-teman melakukan proses protokol. Ternyata, bagaimana kita memahami sesuatu terhadap pola diet, itulah yang menentukan keberhasilan. Banyak orang yang pengen cepatnya kayak begini, udahlah dok, to the point aja, aku harus makan apa, makan apa, makan apa. Itulah penyebab gagalnya diet. Jadi, segala sesuatu itu adalah step by step ya. Jadi terkadang ketika teman-teman nggak ngerti tentang konsep diet sendiri, itu menjadi masalah. Banyak orang berpikir adalah bahwa diet itu tentang ngurangin makan. Diet itu pokoknya kurangin kalori. Ya, teman-teman, tubuh manusia itu tidak seperti kalkulator. Kalori defisit pasti turun belum tentu. Ya kan? Siapa yang di sini sudah menjalankan program diet, ya kan? Terus turun kalori, tapi badannya nggak turun-turun. Siapa yang di sini bisa sharing? Saya dok. Oke. Boleh nggak dibuka voice note-nya? Sorry, dibuka video, yuk kita ngobrol. Karena ini penting banget. Kenapa fase ini saya bagi menjadi 3? Boleh cerita?
Laki-laki ya? Ya, Maaf. silakan Kak Iman. Silakan Kak Iman, mau dibuka suaranya? Nggak apa-apa. Malu dok, nggak apa-apa. Biar kita sama-sama sharing ya. Jadi biar saya tidak ngomong sendiri, kita interaksi. Yang bisa buka video kameranya boleh. Nanti yang buka terus kita kasih hadiah ya. Iya dong. Nah, kita kasih hadiah ya. Nanti bisa kalau ada juri siapa nih yang paling aktif partisipannya, siapa yang buka terus videonya ya. Nanti akan dapatkan hadiah ya. Yuk, Nah, yuk. oke, cerita yuk. Boleh, mau sama Mbak Malia boleh. Siapa yang mau cerita boleh? Nah, gitu dong. Cerita apa dok? Yuk, boleh dibuka. Nanti saya nanya. Dibuka yuk suaranya. Hadiahnya apa? Oke. Oh, ada Mbak Armi. Mbak Armi dulu kita dengar dulu ceritanya ya. Boleh? Silakan dibuka video dan soundnya. Boleh Mbak Armi? Oke, silakan. Tadi angkat tangan. Silakan Mbak Armi Yunaldi. Ini Kak Armi, nih Kak Armi bukan? Kak Armi Yunaldi boleh? Ya, halo, selamat sore, Dok. Halo, selamat sore. Nah, oke. Gimana gimana? Coba cerita. Gimana, Kak Armi? Ini maksudnya terkait yang di slide ini ya, Dok? Oke, oke. Apa pertanyaannya? Enggak. Yang di slide ini kan ada tiga apa saja program yang harus dijalankan tadi. Maksudnya kan berkaitan dengan detox. Apa Betul. bagaimana itu tadi? Oke, ya. Jadi gini, di slide ini menjelaskan ada fase-fasenya dalam proses seluruh program ini. Kayak begitu. Oh, oke. Jadi step Mm-mm. by step, nggak tiba-tiba langsung masuk ya kan? Karena sering terjadi kejadian tuh seperti ini. Oh iya, katanya fasting, ada yang namanya water fasting. Puasa 24 jam itu bagus. Terus tiba-tiba langsung melakukan. Nah itu dia yang suka jadi masalah, Kak Armi. Ya, kenapa kalau saya sendiri sih, kenapa harus dipersiapkan? Ini kan berkaitan dengan eh, apa? Ini tema hari ini itu berkaitan dengan di apa sih tadi ya? Detox. Detox glowing. Detox glowing. Um, nah, kalau bagi saya sih, menurut saya sendiri pribadi, kenapa harus dipersiapkan? Pertama, kita kan tentu perlu harus mengetahui dulu jenis kulit gitu kan. Kemudian baru disesuaikan dengan kebutuhannya apa saja. Kemudian baru nanti, ya kalau sudah tahu kebutuhannya apa, baru kita bisa menggunakan jenis produk apa yang kalau saya sendiri sih ya, jenis produk apa yang sebaiknya digunakan sesuai dengan kebutuhan kulit kita, eh, bukan hanya nama produknya, jenis produknya, tapi kandungannya kalau saya lihat sih. Kemudian setelah itu baru nanti evaluasi setelah menggunakan produk ini bagaimana, benaran cocok atau tidak gitu kan. Setelah itu baru nanti konsultasi. Tapi kalau saya sendiri sih begitu. Biasanya saya lihat dulu di Google apa yang saya butuhkan. Paling kalau nanti saya udah menggunakan, baru nanti saya konsultasi. Biasa gitu. Siap. Beda lagi kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan. Kalau misalnya kesehatan, katakanlah uh, suatu penyakit, kalau misalnya udah menyerang kita, pasti kita sebelum menggunakan obatnya, kita konsultasi dulu. Tapi kalau yang berkaitan dengan hal ini, ya ketika ada masalah gitu kan, saya biasanya lihat cari-cari googling dulu. Nah, saya cari dulu produknya yang sesuai, saya gunakan. Setelah saya evaluasi nanti bagaimana hasilnya, kalau misalnya tidak sesuai, baru nanti saya cari eh, ya tempat untuk berkonsultasi. Gitu sih. Siap, boleh. Terima kasih Kak Armi. Ya, thank you atas jawabannya. Tapi mungkin saya jelaskan, yang sekarang kita nggak skincare ya. Saya harus tegaskan dulu, kita di sini programnya banyaknya sebenarnya adalah program kepada kesehatan ya. Detox glowing itu kita mulai proses perbaikan kulit kita dimulai dari makanan. Oke, ya. Kita biar waktunya lebih kita persingkat, ya, biar nanti nggak kemana-mana. Yang pertama adalah, tadi ada pertanyaan, dokter kenapa saya membuat fase-fase seperti ini? Nah, ada beberapa kasus yang sering terjadi pada orang yang sudah melakukan diet, terutama terus-menerus, itu berat badannya tetap stuck.
Kenapa bisa seperti itu? Nah, bahasa kerennya dalam medik namanya adalah metabolic adaptasi flexibility metabolisme. Artinya itu apa sih, Dok? Artinya adalah segimanapun teman-teman melakukan proses kalorinya dikurangi. Tapi ternyata tubuh itu sangat pintar untuk menyesuaikan sehingga walaupun defisit kalori, tapi tubuh melakukan efisiensi sehingga berat badannya tetap. Hal itu yang sering terjadi ketika melakukan hanya satu jenis tipe diet. Misal, dok ada diet kayak begini-begini, ketok, cuman itu aja tok. Kayak begitu. Tapi tubuh kita tuh butuh variasi. Kita butuh perubahan makanan, kita butuh perubahan suplementasi, kita butuh perubahan gaya hidup, kita butuh olahraga dan semuanya. Jadi, diet yang akan berhasil ketika kita mengkombinasikan banyak hal. Inilah yang akan kita lakukan dan jalankan di Detox Glowing ini. Dan ini adalah program yang mungkin saya sudah modifikasi yang ketiga kali, karena berbeda-beda pada setiap programnya. Yang sekarang saya bagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah persiapan adaptasi, detox minimal free glucose di tepung, kemudian fasting level 1, ini berlangsung selama 7 hari. Nah, teman-teman harus beres dari sini, itu nanti program 7 hari. Setelah itu fase yang kedua, itu ada namanya fase yang detox 14 hari. Ini mulai fasting level 2. Maksudnya apa, Dok? Yang awalnya puasanya cuma 6 jam, 10, 12. Nanti kita mulai akan melakukan namanya water fasting di fase yang pertama. Yang teman-teman nanti akan melakukan benar-benar cuma air putih aja dan macam-macam. Itu nanti dimulai di fase udah mulai fasting level kedua. Kemudian juga olahraga itu harus sudah mulai absen setiap hari karena tanpa olahraga nggak bisa. Ya kan? Maka fase kedua disebut dengan energize. Cirinya, teman-teman, setelah fase pertama biasanya masih kelayangan, masih ini, mulai di fase kedua itu tubuh mulai segar. Karena teman-teman sudah melewati fase itu. Dan fase ketiga, mulai di fase detox advance, fasting level ketiga 21 hari. Seperti itu. Inilah fase-fase yang akan kita jalankan selama 3 fase ini. Seperti itu. Dan tentunya setiap fase itu ada seleksinya ya. Jadi kita benar-benar pengen yang benar-benar serius. Ya, oke. Ya, seperti itu ya. Nah, makanya harus dibarengi dengan olahraga juga terbakar, Dok. Betul. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi biar teman-teman ada gambaran. Aku mau ngapain sih hari ini? Nah, programnya sekarang adalah fase persiapan webinar. Kapan dimulai programnya? Nanti di hari Senin nanti di grup WhatsApp tersebut nanti ada voice note dan apa-apa saja yang teman-teman harus lakukan dan step by step. Googling bagus gak, Dok? Googling itu bagus, cuman masalahnya kadang-kadang googling itu kadang-kadang ada yang overclaim, kemudian teman-teman nggak ngerti, teman-teman menghubungkan, dan saya harus kasih catatan, yang paling bagus itu buku. Jadi kalau basicnya nggak dari buku, cuma dari googling, banyak kesalahan sebenarnya, terutama di skincare ya, dan banyak banyak miss di situ, ya kan? Oke, sip. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Dokter, dari mana sih? Ini bukan kata saya, tapi saya belajar dari beberapa program. Yang kemarin belum saya kasih tahu. Pertama, saya belajar dari Mind Valley Beyond Fasting. Teman-teman searching aja di Google. Mind Valley adalah sebuah program pembelajaran terbaik di dunia tentang personal development health. Ini harganya cukup lumayan, teman-teman searching saja di situ. Ya kan, 1 tahunnya cek aja berapa per ininya. Salah satu modul yang saya pakai adalah dari Beyond Fasting dari Ronan Oliveira. Dia adalah health and body coach salah satu yang terbaik di dunia ya, bukan di Indonesia bukan, tapi di dunia. Mind Valley adalah program pembelajaran terbaik di dunia. Jadi saya ngambil dari metodenya di situ. Sambil yang saya pakai untuk saya aplikasikan. Nah, kemudian kedua adalah ini yang versi Indonesia yang menurut saya cara yang simpel, cara yang bagus. Jadi ketika dokter kurma ini jangan-jangan cuma jualan doang, enggak. Semuanya ada bukunya. Dan ini memang sudah terbukti ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan hal itu. Berarti mulai dari abad ke-7 ya, abad ke-7 sampai 14 ya. Kayak begitu ya. Ini adalah kiat hidup sehat dengan konsep panas dingin.
dari Abdurrahman Dhani. Ini ada bukunya, saya recommended. YouTube-nya juga ada bagus. Ini dilakukan. Namun di sini saya modifikasi lagi. Nah, saya belajar juga dari Kanada, quantum anti-aging. Saya bakal pakai protokol intermittent fasting yang saya dapatkan dari guru saya, Parvin Zarin. Ini usianya sekarang berarti udah hampir ke 70 tahun, tapi badannya masih seger. Dia dari Kanada. Saya belajar quantum anti-aging. Kalau teman-teman belajar di sini, itu harganya cukup lumayan juga. Hampir sekitar start di 50 juta selama 3 bulan. Dalam quantum anti-aging, bukunya bisa dicek, itu ada di Amazon tentang quantum anti-aging. Apa yang membedakan daripada yang lain? Di mana program anti-aging ini adalah integratif dan holistik, ya kan? Dan ini kita kombinasikan dalam program ini. Nah, tentunya waktu zaman Bu Yuli nggak ada kayak gini kan, Bu? Iya, kita modifikasi lagi karena saya terus belajar dan terus belajar dari sini. Ya, kita lihat ya yang chatnya. Oke, nanti ya. Itu kurma ya, Dok? Betul, itu kurma salah satunya ya. Nah, sekarang kenapa program ini wajib puasa? Nah, puasa yang di sini bukan puasa Senin Kamis dan ini bukan ya. Puasa di sini dalam artian secara medis. Puasa di sini adalah ini memang programnya waktu bulan puasa ya. Tapi saya tidak dibatasi dari bulan puasa saja. Tapi ini adalah bagaimana kita benar-benar tidak makan kalori atau tidak makan sama sekali. Puasa itu terbaik kenapa? Karena saat puasa itu dia itu terbawa suasana dan habit yang sudah mulai terbiasa. Dan saat puasa itu terjadi autopagi. Di mana autopagi ini adalah tubuh kita dibongkar ulang kembali. Iya kan? Salah satu ciri, Dok, saya pengen glowing, simple, puasa. Dengan puasa, tubuh kita secara otomatis akan melakukan proses regenerasi perbaikan kembali sel-sel dalam tubuh kita. Dan juga yang terpenting adalah saat puasa itu terbaik dalam integrasi mind, body, and soul. Dan definisi puasa yang di sini ini adalah tanpa ada kalori. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita definisi nanti intermittent fasting masih minum, itu masih boleh. Tapi kalau teman-teman mau digabungkan dengan puasa sunnah, lebih bagus lagi. Tapi definisi di sini adalah tidak ya. Ini puasa secara umum. Artinya tidak masuk kalori sama sekali. Dan puasa ini adalah salah satu metode terbaik anti-aging. Ada penelitiannya, saya dari kemarin cari, cuman agak susah. Kemarin saya belajar sama Dr. Chris, salah satu pengajar di anti-aging di Maranatha. Dalam penelitiannya di Unpad, bahwa ternyata ketika kita melakukan proses puasa, terutama ini adalah intermittent fasting. Intermittent fasting berarti minimal starting puasa 12 jam. Itu ternyata kita itu bisa awet 30 tahun lebih muda saat kita melakukannya rutin dari muda. Ya kan? Jadi puasa ini adalah program terbaik kita untuk melakukan program anti-aging. Ya, itu adalah murah, meriah, dan bagus sekali. Dan puasa ini ada di semua negara. Ada di semua negara, ada di semua budaya, dan ada di semua agama. Kayak gitu. Dengan cara-caranya masing-masing. Karena ini adalah program yang paling penting untuk anti-aging kita. Nah, apa sih yang terjadi saat kita puasa? Nah, pertama, insulin kita lebih stabil. Nah, kunci utama kalau kita terjadi diabetes, terjadi kegemukan, kunci utama pada insulin. Kedua, kita give you more energy. Kenapa? Pada saat kita berpuasa, minimal starting di 12 jam ya. Itu terjadi mulai proses namanya gluconeogenesis. Maksudnya apa sih, Dok? Maksudnya adalah tubuh kita mulai menghasilkan energi dari selain glukosa. Ya kan? Apalagi ya kan, berat badannya turun. Nomor 5, ternyata dengan puasa itu meningkatkan growth hormone. Jadi teman-teman yang lagi workout, yang lagi suka nge-gym, bagus banget kalau dikombinasikan dengan puasa. Nah, ketika ada orang misalkan bilang, aduh kalau saya puasa, kayaknya saya nggak ada tenaganya. Percaya saya, is your mindset. Kayak begitu. Saya sudah pernah melakukan, saya puasa 72 jam, bayangin, nggak makan. Energi saya jauh lebih besar daripada saat saya punya makan. Jadi saya sudah melakukan level puasa sampai 72 jam. Water fasting, artinya 72 jam tidak makan sama sekali, hanya dengan air. Dan dry fasting, 72 jam berarti nggak makan, nggak minum. Itu saya olahraga masih kuat. Dan bahkan lebih bagus performnya. Kenapa? Karena tubuh dalam kondisi paling optimal. Tapi benar, tapi nggak bisa teman-teman langsung kayak gitu. Itu harus di guidance ya.
nggak bisa tiba-tiba. Ya, nomor 6 dramatically mengurangi penyakit kronis. 7 mengurangi juga radikal sel, dan yang paling penting nih, yang paling penting, otak kita nggak lemot. Better brain and health. Karena ternyata ketika orang berpuasa, pikirannya lebih jernih. Ya, pikirannya jauh lebih jernih, pikirannya jauh lebih sehat. Teman-teman yang punya masalah misalkan kecemasan, overthinking, sederhana. Stop gula, stop tepung, mulai puasa 12 jam, mulai intermittent fasting, dan lakukan protokol yang kita lakukan. Percaya saya, 3-7 hari, mental health teman-teman akan jauh lebih baik. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak selebritis, banyak dokter, dan banyak program yang merekomendasikan tentang puasa. Nah, inilah yang terjadi pada saat kita berpuasa. 12 jam yang paling pertama itu mulai menstabilkan insulin. Stage 12 sampai 18 jam itu mulai terjadi namanya fat burning begins. Jadi mulai terjadi yang namanya lemak dibakar. 18 sampai 24 jam mulai terjadi proses ketosis. Jadi mulai agak kadang-kadang agak asam-asam, agak apa, itu wajar 18 sampai 24. 24 sampai 48 jam ya, pada beberapa orang terjadi namanya brain cleaning. Jadi kondisi gimana sih, ngehang. Kita sebut dengan ngeblank. Beberapa orang yang sering ngemil biasanya saat fase stage 3 ini tubuhnya ngehang. Ya kan? Tapi di sini autopagi mulai bagus banget, mulai muncul. Stage 4 48 sampai 54 jam HGA-nya makin naik. Stage 5 54 sampai 72 jam ini adalah yang paling maksimal. 72 jam mulai stem cell mulai terbentuk. Saya sendiri sudah masuk di fase 72 jam. Ya kan, dan saya paling maksimal di angka segitu karena after berikutnya kalau teman-teman nggak gemuk, yang kurus kondisinya bisa tubuh akan wasting ya, jadi makin lama akan makin drop otot sama ini, jangan. Jadi ini keren banget yang namanya puasa. Nah, apa sih hubungannya dengan kulit glowing? Bahwa ternyata kulit kita adalah cerminan apa yang ada di perut kita prosesnya. Jika perut sehat, maka nutrisi akan membentuk sel kulit yang sempurna dan terjadi perbaikan sel yang efektif. Bukan hanya fokus ke skincare, tapi juga pola hidup yang tepat mempengaruhi kesehatan kulit kita. Dan penyebab utama kulit Anda, penyebabnya adalah 80% adalah perut Anda, bukan hanya skincare aja. Sekarang banyak orang tuh mau gaung-gaungkan merkuri, macam-macam semua. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, tahu nggak teman-teman, kalau setiap hari makan merkuri? Ada yang tahu sumber merkuri utama kita dari mana? Sama logam? Ada yang tahu? Dari make up ada, Dok. Salah satu tapi dikit. Apa yang paling banyak? Ada yang tahu nggak apa? Makanan bukan? Apa? Alat masak. Oh. Ya, yang sekarang masih pakai teflon, nah itu timbal semua. Kita sekarang ribut-ribut masalah merkuri atau apa, tapi kita nggak pernah lihat alat masak kita. Kedua, kita nggak pernah lihat air kita. Gitu kan. Saya bingung, skincare diributin. Tapi teman-teman tahu nggak, vaksin itu merkuri terbesar dan terbanyak. Maka ketika saya di anti-aging ya, melakukan proses vaksin, itu kita harus melakukan proses detoksifikasi yang cukup lumayan. Nah, dan salah satu yang paling utama biasanya di air, alat masak, bagaimana cara kita masak itu yang paling penting. Tapi saya nggak bahas itu ya. Dan salah satu merkuri terbesar adalah seafood. Nah, jadi ketika teman-teman masih yang suka hobi seafood, selama nggak langsung dari laut, kalau Bu Maya enak langsung ya. Sudah. Tapi hati-hati Bu Maya, jangan yang dekat ke darat, tapi masuk ke yang lebih tengah. Makin ke darat, makin banyak merkurinya, terutama kerang ya. Dulu saya suka banget kerang. Tapi sekarang saya udah mulai kurangi, kenapa? Kerang itu adalah pembersih sampah kita. Jadi harus hati-hati banget sama makanan kita. Gitu ya. Jadi kalau kulit kita mau glowing, mulailah dari makanan. Ya kan. Ketika makanannya bagus, skincare-nya bagus, perawatannya bagus, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Nah, yang kedua adalah berarti metode yang pertama kita adalah puasa. Metode yang kedua adalah konsep panas dingin ya. Saya sangat sarankan ketika teman-teman mencari referensi, yang paling pertama dicari adalah satu, jurnal. Kedua adalah buku. Jurnal sama buku oke. Yang ketiga adalah baru Google ataupun YouTube. Hati-hati, sekarang itu informasi banyak banget, tapi banyak banget distorsi informasi.
Ada yang disebut dengan negative information. Jadi banyak banget saya ngobrol ya sama berbagai macam, karena dasarnya Google itu siapa yang nulis belum tentu benar. Maka yang paling pertama kita harus selalu cross check jurnalnya gimana, bukunya apa. Jadi saya selalu sarankan adalah salah satu buku yang saya rekomendasiin adalah Konsep Panas Dingin dari Abdurrahman Dani. Apa bedanya buku sama Google? Bedanya adalah buku itu biasanya selalu pasti dilakukan validasi. Apalagi kalau penulisnya itu punya kredibilitas yang baik. Nah, kalau teman-teman pengen belajar langsung di cross check, ini adalah salah satu buku yang bagus, Kiat Hidup Sehat dengan Konsep Panas Dingin. Jika kita ingin sehat, makan dan minum pola yang seimbang, mengkombinasikan pola makanan panas dan dingin. Sehat sama dengan mengkombinasikan satu jenis makanan panas plus satu jenis dingin. Sakit adalah saat berlebihan dalam kondisi terlalu panas atau terlalu dingin atau tidak seimbang. Nah, teman-teman perhatiin, hampir semua jajanan kekinian saat ini semuanya adalah makanan tipe panas. Sehingga itulah penyebab utama proses aging yang terjadi di saat ini. Semakin banyak makanan yang tipenya olahan, itu adalah tipe yang panas. Nanti yang chat saya jawab setelah after saya materi ya. Biar kita beresin. Dok, contoh pola panas dinginnya apa? Di screenshot ini dia. Kurma rutop plus timun. Kurma rutop plus semangka. Daging sapi plus roti gandum. Nasi plus ikan segar, daging plus sayur. Kalau teman-teman mau searching, catat, metode panas dingin ini sebenarnya sangat ilmiah dan sangat luar biasa. Teman-teman bisa searching namanya heat shock protein atau disebut dengan protein panas. Satunya lagi adalah cold shock protein yang disebut dengan CSP. Jadi metode yang saya ajarkan di sini sederhana saja. Nanti pada saat voice note saya bakal kasih tahu kalau secara medikal itu cukup panjang. Ya kan? Intinya adalah makanan yang tidak seimbang akan menimbulkan proses inflamasi dalam tubuh kita dan itulah sumber penyakit. Nah, ini adalah yang bisa buat teman-teman untuk bisa menjadi sebuah rekomendasi. Inilah pola konsep panas dingin. Ada hampir sekitar 10 jenis kombinasi makanannya. Tapi percaya saya, teman-teman cobain ini, cirinya nggak mudah kembung. Kedua, cirinya mudah kenyang. Ketiga, bahasa Sunda nama tuturap, jadi nggak kebanyakan gas. Ciri konsep makanan kita itu tidak seimbang, itu adalah banyak gas yang muncul di situ. Begitu dia ya. Nah, kombinasi yang paling disukai semangka dingin dengan kurma, pernah makan rutop. Nah, Rasulullah sangat menyukai buah semangka. Beliau makannya bersama dengan kurma. Buah semangka dapat membersihkan perut, detoksifikasi, baik bagi lambung dan menjauhkan dari penyakit lainnya. Bijinya dapat menyembuhkan batu ginjal dan kista. Ya, ini adalah hadis At-Tirmizi. Apalagi ketika teman-teman pakai niat yang benar, dapat sunahnya, dapat sehatnya. Nah, seperti itu dia. Fase persiapan, nanti di yang paling pertama kita akan melakukan namanya tes evaluasi. Nanti adalah self-assessment, ya. Itu bahan-bahan yang dipersiapkan, komitmen dan atensi kita akan mulai nanti di hari Senin nanti ya. Jadi kalau yang masih belum ada, tolong disiapin. Dok, apa yang nggak boleh? Inilah jenis makanan yang harus dihindari. All tepung gluten, makanan gorengan, seblak, topoki, apalagi itu. Kurang-kurangin ya. Saya jujur saya paling suka. Tapi karena saya ngikutin program bareng-bareng teman-teman semua, saya sudah akan stop di Senin nanti ya. All gula pasir bisa ganti sama stevia. Kalau bisa jangan begadang. Stres berat juga memang cukup lumayan. Nanti kita juga ada proses stres rilisnya dari situ. Aktivitas berlebihan. Nah, ini beberapa assessment yang paling simpel. Apakah Anda sulit menahan lapar? Oke. Apakah Anda memiliki penyakit mah yang berat saat diet? Apakah ada penyakit berat yang menyertai sekarang yang haruskah minum obat secara teratur? Nanti di grup, nanti bakal saya kasih beberapa saran rekomendasi untuk menyangkut hal ini ya. Nah, catat, saya belum jawab dulu di chat ya. Ini dia. Dok, apa yang akan kita lakukan selama 7 hari ke depan? Ini sebenarnya protokol bisa ketika teman-teman sahur dan berbuka. Jadi,
saya menggunakan pola konsep intermittent fasting yang disebut dengan restricted intermittent fasting. Kita hanya makan di 2 waktu saja. Ya, makan di 2 waktu saja. Pagi pukul 9 sampai 10 atau ada yang intermittent fasting kayak saya jam 11, boleh. Kemudian berbuka di jam 5 sampai jam 6. Maksimal sampai jam 7. Pilih 2 waktu itu saja. Tok, tidak ada makanan apapun di jam lainnya dan hanya minum air putih. Oke. Jadi sahur pagi-pagi atau pagi-pagi teman-teman minum dulu 1 sampai 1,5 liter. Kalau bisa pakai air kelapa juga. Ada air putih plus ada air kelapa juga, 1 buah. Kemudian 3 sampai 5 kurma rutop. Ini bagi yang ingin turunin berat badan. Ya. Kalau yang mau naikin berarti 7, bisa 6 sampai 7. Semangka 100 sampai 200 gram karena walaupun buah teman-teman kalorinya tinggi juga. Gitu ya. Jika benar-benar berat bisa setengah porsi. Nah, makanan 1 plus jenis daging plus sayuran. Kalau teman-teman mau turun berat badan, nggak usah makan besar. Tapi kalau misalkan mau adaptasi fase awal, boleh makanan berat ya antara jam segitu dengan menggunakan pilihan jenis pola makan yang tadi. Seperti Agak nge-freeze ya dokter ya. kenapa? Nge-freeze ya? Oke, lanjut dok. Oke. Siap. Oke. Ya. Berbuka. Tes. Sekarang aman, Bu Yuli? Oh, aman. Oke. Berbuka, air putih dulu. Air kelapa, sama seperti itu. 3 sampai 5 kurma rutop. Jeda sebentar, 15 menitan. Baru makan besar. Oke. Bisa roti plus daging atau nasi plus ikan segar. Kalau misalkan teman-teman mau yang daging, kayak tadi, daging plus sayur. Ini saja protokol kita selama 7 hari ini. Percaya atau tidak, nurut aja. Ya, berat badan 1 kilo mah bisa turun. Bahkan di beberapa ada yang turun 2 sampai 4 kilogram kalau isinya air. Karena dari sini proses detoksifikasinya cukup besar. Seperti itu dia. Nah, sebelum masuk yang terakhir itu materi tambahan dari saya. Kita cek dulu yuk chatnya satu-satu. Mulai dari mana ini? Wah, banyak juga ya, Bu Yuli. Oke. Banyak pertanyaannya ya numpuk. Mulai dari mana? Dok, free? Yes. Untuk 7 hari ini free ya. Nggak perlu khawatir. Tenang. Mulai dari mana ini? Kecuali jika kondisi postur... Oke, ya. Sip. Ini tentang metabolisme berbeda-beda dok. Gimana nih? Nah, betul sekali. Itu nanti ada di materi kita. Jadi, saya sendiri sangat menyukai tentang body type. Jadi, metabolisme setiap orang itu bisa berbeda-beda. Secara umum, ada tipikal metabolisme yang cepat, ada yang metabolisme lambat. Tipikal red oval sama white circle, sederhana, yang gampang gemuk, itu metabolismenya lambat. Yang cepat itu biasanya bentuknya green square sama yellow. Maksudnya apa, dok? Yang badannya kecil biasanya ya. Apakah lebih baik memodifikasi sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing? Nah, metode ini keren banget karena metode panas dingin itu bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman semua. Karena ini metode yang menstabilkan. Itu kurma ya, betul. Ingat kurmanya kurma rutop. Nanti jelas detailnya sama Bu Yuli. Apa bedanya rutop? Rutop itu masuknya kepada tipikal dingin. Kalau kurmanya kering itu masuknya ke yang tipikal panas. Sorry. Benar ya itu ya? Kurma rutop ya? Dia polanya masuk ke panas ke arah dingin ya. Keran dok, betul. Dok, bagaimana kulit sensitif? Apakah bisa glowing juga? Bisa. Karena problem utama kulit yang sensitif adalah alergi. Alergi paling terbesar 80% disebabkan oleh makanan. Dok, izin bertanya selama berpuasa. Jenis olahraga rutin saya perlu itu tidak kewalahan. Oke, sip. Kalau olahraga saya berat, jadi olahraga saya terberat saat saya puasa. Kenapa? Saat itu growth hormone tertinggi. Gitu dia. Kalau tanya saya. Tapi buat teman-teman yang baru awal, ya paling minim ada namanya 7 minutes workout. Atau kalau misalkan juga bisa dengan jalan kaki 30 menit.
Oke, dan seberapa efektif kolagen dalam menjaga kesehatan kulit kita? Kolagen itu bagus tergantung jenisnya dan makanannya. Tapi kalau belinya kolagen yang abal-abal, ya kan, pertama, kolagennya tidak termasuk sifatnya hydrolyze. Maksudnya apa, Dok? Kolagennya tinggi, tapi nggak bisa serap tubuh ya, percuma. Tanya, kolagen bagus nggak? Bagus, tapi nggak bisa sendirian. Dia harus sama yang lain. Kalau makanannya panas, minumnya dingin, gimana, Dok? Nah, baiknya minumnya nanti anget ya. Dok, kalau daging sapi plus nasi bisa nggak, Dok? Nanti kita lihat ya. Daging sapi plus nasi tidak. Daging sapi halus dengan sayur. Nanti kita lihat ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Dok, dicatat ya di sini, di screenshot. Nah, ini dia. Nasi dengan ikan segar, daging plus sayur. Daging sapi dia dengan roti gandum, kurma rutop sama semangka, kurma rutop dengan timun. Ini metode panas dingin, seperti itu. Kalau di makanan Arab itu makanya kenapa daging sapi itu selalu dengan roti gandum. Nasi plus ikan segar, daging plus sayur. Ini yang direkomendasikan. Daging sapi atau kambing ya, Dok? Betul, daging sapi atau kambing dengan roti gandum ataupun daging plus sayur. Saya itu sederhanakan biar teman-teman nggak bingung ya. Teorinya panjang. Cuman untuk awal pakai ini dulu ya. Karena biar teman-teman dipraktekkan dulu, nurut dulu ya. Oke. Dok, bener nggak air pH tinggi bisa cleaning khusus? Tergantung. Kalau makannya masih jorok sama aja. Dok, apa bedanya kurma rutop sama kurma nanti ya? Kurma pakarnya nanti sama Bu Yuli. Cuman yang paling pasti kurmanya harus rutop. Nggak bisa sama yang lain. Karena kalau sama kurma yang kering, itu programnya beda. Kita lihat lagi ya. Oke. Dok, oke. Dok, kalau sudah terlanjur mengkonsumsi banyak merkuri dalam tubuh, gimana caranya ya? Nah, kayak sekarang, kita melakukan proses detoksifikasi. Nah, nomor 2, dok, kenapa saya kalau puasa di atas 14 jam karena tubuh saya menurun? Betul, karena itu kebanyakan racunnya. Itu salah satu ciri. Percaya saya, harus kuat. Ya, harus mampu melewati fase 7 hari sampai 14 hari. Setelah itu, tubuh Anda akan menjadi baru kembali. Ya, buat Mbak Farida, dok, apakah puasa IF itu cocok untuk setiap orang? Tergantung. Tubuh Anda yang paling pintar, nanti akan diberitahu informasi dalam step by step perharinya bagaimana. Berkomunikasi dengan tubuh itu penting banget. Tapi balik lagi, sebelum kita berkomunikasi, tolong hilangkan seluruh pengetahuan Anda sebelumnya. Karena biasanya respon tubuh kita juga dipengaruhi oleh pengetahuan atau persepsi kita. Jadi ketika kita mau ngobrol sama tubuh, itu harus benar-benar pure, tanpa judgement, tanpa apapun. Apakah tubuh saya benar-benar bisa? Tapi ketika saya ngobrol sama guru saya, Dr. Parvin, puasa itu adalah sebuah hal yang alamiah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena puasa itu Allah yang turunkan perintahnya. Dan itu sudah dicoba di semua zaman dan bisa. Ketika ada orang yang nggak cocok puasa cuma satu. Pertama, mindsetnya harus perlu diperbaiki dan puasanya harus mulai step by step, sedikit demi sedikit. Mindset kita yang kadang-kadang membuat tubuh kita lemah. Kayak begitu. Tapi kalau pertanyaan saya, dok, apakah puasa cocok semua orang? Puasa adalah sebuah program alamiah yang Allah ciptakan untuk manusia. Jadi saya pasti yakin, pasti sama. Ketika teman-teman punya belief seperti itu, saya yakin nggak akan ada masalah. Tapi ketika teman-teman masih berpikir dengan otaknya, tidak berpikir dengan keyakinannya, percaya saya, puasanya pasti akan menjadi beban buat Anda. Balik lagi, itu adalah dari teman-teman semua ya. Dok, kalau puasa intermittent aman tidak, dok? Aman, dan bisa saya pastikan semua jurnal 100%, 1000% mengatakan aman. Dok, adakah indikator parameter menunjukkan bahwa sudah berhasil mencapai target penolong? Oke, betul. Yang paling pertama, tanya kembali kepada tubuh Anda apakah Anda nyaman ataukah tidak. Jika tubuh Anda nyaman, stop di situ, nikmatin hal itu. Dok, program diet ini apakah dilakukan program menyusui? Bagus banget Ibu, karena dengan program ini, itu akan membuat menyusui akan jauh lebih baik. Dok, amankah untuk produksi ASI-nya? Nah, ini yang banyak salah kaprah. Teman-teman, kalau teman-teman searching di salah satu negara, Norwegia, Swedia, mana lagi beberapa Belanda,
berat badan pada ibu hamil itu selalu harus diet. Dan bahkan ada hadiahnya. Kayak begitu. Kenapa? Karena mereka tahu ketika tubuh Anda dalam kondisi ideal saat menyusui dan hamil, karena jujur, saya pun masih bingung sampai saat ini. Kok program disuruh makan es krim dan apa? Padahal gula dan macam-macam tinggi banget. Saya nggak masuk akal. Ya kan? ASI yang baik dibentuk oleh nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik akan bagus ketika kita proses detoksifikasinya baik. Jadi sangat aman. Nggak perlu khawatir ya. Dok, konsisten menjalankan IF mengingat kadang-kadang banyak godaan. Sama saya juga ya. Pertama, kekuatan sebuah alasan. Oke, itu doang sih. Kalau alasannya nggak kuat, nggak bisa. Setiap orang berbeda-beda untuk proses detoksnya. Biasanya kita stopping kita lihat selama 7 hari ke depan. Kayak begitu. Pola tidur itu, nah ketika, jadi proses detoksifikasi itu terjadi saat Anda tidur. Organ yang melakukan proses detoksifikasi itu adalah liver. Dan liver itu sangat baik ketika tidur Anda baik. Rekomendasi merek kolagen, cari aja kolagen yang ada satu. Saya kan nggak mau rekomendasiin ya, karena takutnya jualan ya. Satu, hydrolyzed kolagen. Kedua, semua kolagen jarang menyebutkan yang namanya adalah ukuran kolagennya. Cek kalau kolagennya ukurannya kecil yaitu 5.000 sampai 10.000 kilodalton. Itulah yang bisa diserap oleh tubuh kita. Karena kolagen itu hampir semuanya sangat susah diserap sama tubuh. Cari yang sifatnya itu. Oke. Ya, betul sekali. Kalau dibilang Bumil juga diet mulai trimester 1 bagus banget seperti itu ya. Lumayan juga ya. Pengertian diet untuk Bumil gimana tuh, Dok? Bagus Takutnya banget buat Bumil. Kan saya bilang bahwa banyak orang itu salah kaprah terhadap Bumil dan menyusui. Sebenarnya Bumil dan menyusui itu harus mendapatkan nutrisi terbaik dalam tubuhnya. Ketika dia tidak mendapatkan nutrisi terbaik dalam tubuhnya, sebenarnya hasilnya akan kurang bagus. Jadi konsep diet di Indonesia itu banyak yang salah kaprah. Kayak begitu ya. Nggak percaya? Coba teman-teman tolong tanya yang lagi sana. Saya masih belum dapat alasan yang sangat masuk akal kenapa orang mau naikin berat badan saat diet itu dikasihnya es krim sama pergulaan. Nggak masuk akal. Kan sering ya disuruh kayak gitu ya. oh iya, ada yang disuruh kasih es krim ya? Sering, sering. Dan ingat, berat badan yang bertambah belum tentu bayi Anda sehat. Kayak begitu ya. Balik lagi ke konsep panas dingin ya, Dok, ya tadi ya. Iya, dan ini sangat berbeda jauh ketika programnya di luar negeri ya. Di luar negeri itu Bumil itu harus dalam berat badan yang optimal, bukan berlebih. Kita tuh hanya butuh sampai 12 kilo saja, karena untuk pertumbuhan sel-sel yang lain cukup di situ. Gitu dia. Apakah ada efek samping jika dilakukan jangka panjang? Betul. Jadi segala sesuatu program itu tidak boleh dilakukan jangka panjang. Harus ada proses adaptasi dan proses keilmuan untuk bisa hal itu ya. Tapi kalau intermittent fasting saya bisa pastikan itu bisa dilakukan jangka panjang. Ini Nggak ada ada masalah. Air pH 8,6 aman kok, nggak perlu khawatir. yang terlewat tentang dampak bergadang. Kalau tidurnya nggak benar, penyakit liver Ya, akan menghampiri nggak? betul. Gimana? Nih, Kalau nah, Kak Aima, kalau tidur kita nggak baik akan berdampak ke penyakit liver, Dok, gitu. yes, betul sekali. Karena fungsi livernya akan terganggu. Karena pada saat kita tidur, fungsi livernya dia akan terbantu untuk membantu melakukan proses detoksifikasi. Tapi pada saat kita lagi begadang, makan nasi goreng, makan seblak saat begadang, makan apa saat Cobain ya. begadang, itu penyebab utama berat. Karena harusnya liver kita tertidur, dia istirahat, malah dia suruh bekerja. Gitu dia. Jujur saya sering dulu kayak begitu. Walaupun saya udah ngerti ilmunya dan saya bisa merasakan perubahan ya. Kayak tadi aja kan banyak godaan. Saya makan ini jam 5 ya, sama-sama jam 11 itu banyak banget godaannya. Kayak begitu. Doks, bekerja malam di jam berapa? Kalau bagus sih sebenarnya jam 10 malam ya. Nah, dok, apakah boleh cheating days buat makan junk food jika merasa craving dan bosan makanan? Sebenarnya jujur nggak boleh. Tapi kalau saya lihat dari sisi psikologi,
Kita bisa craving, tapi nanti ada caranya ya. Kayak begitu. Jangan Nah, segala. enak nih. Jadi marahin ya, Dok. Iya, Dikasih sebenarnya tipsnya bagusnya ya. enggak ya. Kayak begitu. Karena ibarat gini loh. Bu Yuli itu punya mobil Ferrari. Kira-kira mau nggak dikasih Pertalite? Oh ya, no lah. Loh lah, pasti kasihnya yang Shell kan? Ya kan? Iya, oke. Seperti itu. Ya Nah, saya cara tanya balik. supaya konsisten gimana nih, Dok? Nah, kekuatan sebuah alasan ya. Kalau Oke. alasan kitanya kurang kuat, biasanya kita nggak konsisten. Dok, lebih lebih baik nggak makan nasi atau gimana dok? Tergantung. Ada orang yang makan nasi baik, ada orang yang nggak. Saya contoh, salah satunya saya lebih suka nasi daripada yang lain. Tapi kalau mau cepet, saya biasanya ke tepung, sih, ke kentang atau ke ubi itu lebih baik. Nasi sendiri juga ada macam-macam tuh, Dok. Nasi juga ada macam-macam. Mulai dari nasi coklat, nasi porang bisa, beras Oke. porang itu bisa. Oke. Itu Dok, dia. jadi sebenarnya nih ya, kita tertarik nih untuk bisa lanjut didampingi sama dokter Meds. Karena kayaknya kalau cuma ngandelin pertemuan hari ini aja kayaknya kurang nih. Nah, selanjutnya apa suggest-nya dokter nih untuk kita bisa mencoba mencoba gaya hidup ini? Karena kalau nyobanya sendirian, apalagi nggak didampingin dokter, khawatirnya kenapa-napa, pusing, pusing langsung panik gitu kan? Siap, Atau lemas langsung panik gitu. Nah, gimana nih rencananya, Dok? betul. Nah, saya akan jawab itu setelah satu materi terakhir yang saya baru dapatkan kemarin dan keren banget ya. Ini adalah untuk afirmasi. Ini adalah jawaban buat teman-teman yang susah konsisten. Design your own life. Ilismana. Kedengaran suaranya ya? This 3 times a day for 33 days and see wonders happening in your life. Ada suaranya nggak ya, Dok? Suaranya kedengaran jelas, Bu Yuli? Enggak. Nggak ada. Nggak ada suara, Dok. Nggak ada suara ya? Oke. Sebentar ya. Like the quality of the Oke. divine. Sekarang udah jelas suaranya? Kita coba ya. It is said that a circle has Udah jelas suaranya? 360 degrees. Udah. 3 plus Aman ya? 6 is Oke. 9. Kita ulangi lagi ya. Belum mulai, Dok. Belum jalan. Nah, ini suaranya hilang lagi. Suaranya nggak ini, Dok. Mungkin nanti bisa share. Untung ada teks ya, jadi teman-teman bisa sambil baca teksnya ya. Sambil menunggu dokter. Beliau izin untuk suntik pasien dulu sebentar.
Teman-teman silahkan kita fokus dulu ke layar, memang tidak ada suaranya ya. Pastinya ada sesuatu dari video ini yang mau di-share sama Dr. Mets. Beliau izin dulu ke toilet. Oke, baik teman-teman sekalian, sambil menunggu Dr. Mets, ini jadi kita mau sampaikan bahwa program ini tidak berhenti sampai di sini dan kita akan lanjut ke program 7 hari. Bagi yang mau, kita tidak memaksa teman-teman yang tidak mau join di program 7 hari untuk ikut serta di dalamnya ya, karena grupnya nanti akan kita buatkan khusus untuk program yang di 7 hari detox glowing, karena prakteknya di situ gitu. Yang tadi Dr. Mes sampaikan itu adalah bagaimana kita melalui 7 hari pertama dengan didampingi, jadi nggak sendirian, nggak baca dari referensi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, nah Dr. Mes sudah kembali. Silakan Dr. Mes, apa nih maksud dari video Ya. tadi? Nah, ini saya baru dapat banget dan saya udah coba sekarang total berapa hari ya? 2 harian ya. Dan ini ajaib sebenarnya untuk semua ya. Untuk finansial bisa, untuk ini bisa, kita fokus sekarang kepada hope. Dok, maksudnya apa dok? Yang pertama adalah kita buat 3 afirmasi positif yang akan kita lakukan. Contoh, nanti di grup akan saya bantu ya. Nanti akan di-share. Contoh ya, misalkan bukan saya pengen berat badan sekian. Terima kasih ya Allah, saya bersyukur atas tubuh ini yang sudah sehat dan terima kasih saya bisa mencapai. Saya bisa atau saya mencapai berat badan sekian. Tuh, semakin hari saya semakin bahagia, semakin hari tubuh saya semakin sehat, semakin kuat dan berenergi. Seperti itu. Lakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Ulangi, pagi-pagi 3 kali, ya kan? Dan habis beres, misalkan semakin hari saya semakin bahagia. Berhenti selama 17 detik. Seperti itu, habis beres terakhir. 6 kali di siang kali, dan 9 kali di malam hari. Lakukan selama 33 hari. Jangan banyak pertanyaan, coba lakukan. Karena ini sama seperti teman-teman kenapa hukum fisika rho GH sama dengan ketinggian. Kenapa gravitasi kita berapa? Kenapa hukum lingkaran itu masih ada ingat berapa? 22,7 kan? Ya, 20 diameter ya, radius ya. Ya, diameter radiusnya adalah 22,7. Ini sama Ya. dengan teman-teman bertanya, kenapa sudut segitiga itu bisa 60 derajat? Kenapa sudut siku-siku adalah 90 derajat? Karena itu adalah rahasia dan pola alam. Ya kan? Dan sudah harus 17 detik. Nggak boleh, jangan nawar. Impian kok ditawar. Untuk saat ini kita nelen dulu lah ya dok ya. Ya, karena memang harus ditelan.
teman-teman baru bisa bercerita, ya kan? Ketika teman-teman dapatkan ini untuk semua hal ya, mau tentang uang, tentang hubungan, tentang macam-macam semuanya. Berarti pakai timer? Ya, saran saya sih pakai timer, atau saran saya pakai tangan. Saya semakin hari semakin baik, 3 kali kan, semakin hari saya semakin bahagia, semakin hari uang datang dengan sangat mudah, semakin hari saya semakin dicintai oleh semua orang yang ada dalam hidup saya. Terima kasih ya Allah, saya bersyukur atas semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata 17 detik adalah fase. Nah, kenapa lo gagal nih Bu Yuli? Ini jawabannya. Karena kita tidak cukup untuk menahan 17 detik sehingga pikiran loa kita sudah tergantikan sama yang lain. Itu adalah aturan Ibrahim. Aturan Ibrahim itu bahwa di 17 detik kita butuh waktu jeda agar pikiran itu mulai melakukan manifestasi. Manifestasi itu apa sih dok? Manifestasi itu pikiran itu mulai muncul. Nah, nanti karena kita fokusnya adalah ke slimming, nanti yang saya akan kasih afirmasi tentang slimming. Itu dia. Ini keren banget, percaya saya. Misalnya teman-teman pengen dapat 100 juta pertama, terima kasih Allah, semakin hari saya semakin berdekat mendapatkan 100 juta pertama saya. Terus 3 kali. Lakukan ya untuk apapun ya. Kalau bisa jangan lebih. Saya mau testimoni dok. Jadi Kenapa? waktu itu saya mau testimoni. Jadi waktu saya ikut program dokter yang level 2 tuh, yang kita diajarkan untuk mendengarkan audio dan sambil grounding pagi-pagi hari, itu kan ada semacam vibrasi untuk kita afirmasi, ya uang itu mudah didapatkan ya. Setelah itu siangnya tuh saya dapat itu loh. Saya dapat orderan kurma rutop itu 1.300 piece. Oh, tepuk tangan buat Bu Yuli. Ya, ternyata memang Saya pun dapat itu ya. Saya pun pas ngerjain ternyata dapat kayak begitu. Luar biasa. ya, Allah tuh mengikuti prasangka hambanya gitu kan. Jadi ya ini kita diingetin lagi bahwa selama ini kita terlalu sibuk, pikiran kita terlalu sibuk, lupa hening sejenak ya Iya, berbicara. sejenak 17 detik. Oke. Mau berhasil di sini, mau berhasil di hidup, satu, stop gunakan otak Anda. Gunakan kesadaran Anda. Bukan berarti harus disuruh nggak bisa berpikir, bukan. Allah itu sudah kasih masing-masing sesuai porsinya. Ada yang tahu nggak fungsi otak kita adalah untuk mengerjakan hal teknis. Hal teknis seperti apa? Hal teknis seperti matematika. Saya kalau tindakan, saya ngitung dosis pakai otak kita. Tapi kalau untuk keberkahan, keberlimpahan, manifestasi, dan slimming, ini sebentar lagi kita selesai. ya, itu kita melakukan hal seperti ini. Sekarang nanti kita akan melakukan proses manifestasi untuk tentunya hidup yang sehat, badan yang berenergi. Seperti itu dia. Begitu. Oke. Baik, teman-teman. Jadi setelah ini sebenarnya kita akan ikut ke program selanjutnya bagi yang mau. Grupnya sudah disiapkan, silakan Mbak Aina mungkin bisa share linknya di chat box ya. Yang mau masuk ke program 7 hari detox, ini program awalan. Karena ya kita harus memulai, kalau nggak memulai ya berarti ini hanya sekedar informasi sampai di sini saja. Tetapi 7 hari ke depan, Senin ya dok, kita mulai ya. Senin, kita mulai. Besok masih boleh cheating nih. Masih boleh cheating, silahkan. Mulai disiapin. Nah, dan juga teman-teman harus siapin ya kurma rutop. Nah, nanti mungkin dari Bu Yuli bakal share juga nanti. Kebetulan lagi ada promo ya dari kurma rutop perayaan. Bagi yang mau nanti disiapin. Lagi ada promo heboh untuk di bulan ini juga untuk teman-teman ikut program. Dan juga saya kasih hadiah buat teman-teman semua. Di sini kan ada yang dari Jakarta dan Sukabumi. Teman-teman satu mendapatkan voucher diskon 20% untuk treatment terutama yang berhubungan dengan slimming. Kalau mau sambil program silahkan. Kalau yang di Jakarta saya punya alat namanya Quantum Slimming. Itu teman-teman bisa mendapatkan 20 menit free ya. Kayak begitu. Klinik saya kalau di Jakarta itu di Gandaria, di Jaksel. Kalau yang mau ke Sukabumi boleh silakan. Kita kasih voucher diskon 20% untuk yang melakukan program slimming. Seperti itu. Dan juga ada harga khusus nanti kurma rutop nanti dari Bu Yuli. Seperti itu. Ya, nanti yang habis beres dari sini, dok, kita harus ngapain? Yang paling pertama adalah teman-teman masuk ke grup WhatsApp, kita akan bimbing secara gratis. Hitung-hitungannya,
teman-teman kalau mau konsultasi sama saya, standar saya konsultasi itu adalah 200.000 sampai 500.000 kalau dengan assessment. Tapi teman-teman saya bantu, saya bimbing selama 7 hari di situ dan silakan bisa konsultasi. Nanti ada jam waktunya, pagi-pagi biasanya kita ada proses pertanyaan dan saya kasih tugasnya apa saja, ya kan? Kemudian nanti di malam hari mungkin kita ada proses namanya testimoni atau proses evaluasi dari teman-teman yang dilakukan. Seperti itu dia. Mungkin ada tambahan Yes, dari Bu Yuli? jadi luar biasa ya. Jangan lewatkan sih, sebenarnya rugi banget kalau ngelewatin program 7 hari ini ya. Karena ini bisa jadi ini game of change ya untuk Hmm. hidup kita nih. Karena ini akan jadi way of life kita sehari-hari, jadi gaya hidup kita nih. Nanti konsep-konsep yang sudah diajarkan sama Dr. Mets. Dan ilmu ini akan sangat bermanfaat jika teman-teman bisa share nanti ketika kita mau mengadakan webinar lagi. Ini jika ada yang mungkin punya sulit keturunan, ada yang cancer, ada yang punya penyakit-penyakit lain, diabetes terutama, kenalkan dengan program ini dan kita bersedia, kita senang banget bisa mendampingi mereka-mereka. Oke, baik, tadi mungkin akan ada pertanyaan seputar kurma. Ya, jadi kenapa harus kurma rutop? Jadi bedanya rutop dengan kurma yang selama ini banyak di pasaran, itu kan kurmanya sudah mengalami proses pengeringan. Sementara kalau rutop itu biasanya kurma yang masih matang, yang sudah matang di pohon, lalu dipetik, lalu kita simpan dan di-handling secara khusus sampai ke Indonesia. Dan dia tidak mengalami proses pengeringan sama sekali. Nah, ini yang membedakan sehingga kadar gulanya juga masih rendah, tapi seratnya juga sangat tinggi gitu. Nah, ini yang saat ini menjadi program, dan terus terang tadi dokter bilang ada rutop plus timun, rutop plus semangka. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa supply itu di rumah dan kita bisa bantu dengan memberikan harga yang sangat spesial buat teman-teman yang ada di sini. Jadi saya bisa share ya di sini berapa sih harganya rutop Rayyan. Oke. Jadi ada 2 ukuran sebenarnya rutop Rayyan itu. Apakah terlihat layarnya? Terlihat ya Ya, layarnya? Oke, jadi rutop Rayyan ada 2 ukuran. Ada ukuran yang kecil 450 gram, ada ukuran yang besar 100 gram. Nah, insya Allah ini cukup untuk sehari ya, sebulan lah. Sebulan kalau ambil yang besar. Tapi kalau misalnya makannya 3 hari, nah bisa jadi setengah bulan udah habis. Kalau makannya satu sehari itu cukup 2 bulan karena satu kotak yang besar itu isinya 60, kurang lebih 60 atau 70 lah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kita ada lagi yang spesial di sini, rutopnya ambil harga normalnya kan satu box itu 250.000, tapi ini ketika kita dengan 300.000 bisa dapat 2 box, jadi bisa jalanin program ini bersama pasangan, bersama keluarga di rumah gitu ya, biar nular. Karena kalau bersama dengan family itu jauh lebih enak, tidak ada godaan-godaan lainnya gitu. Yang satu lagi makan enak-enak, kita sedang menjalankan program ini mungkin agak tergoda. Nah, ini bisa dimanfaatkan program promo ini ya. Oke. Ada lagi dokter yang mau disampaikan? Mungkin last linknya sudah ada ya di grup ya, di chat ya. Karena kita nggak bisa share di grup untuk saat ini karena belum, yang ada di grup tidak mendapatkan informasi yang lengkap di sini, sehingga dikhawatirkan informasinya setengah-setengah, lalu dia ikut program 7 hari, khawatirnya di situ. Nah, nanti kita akan mengadakan webinar ulang, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat. Makanya beruntung nih teman-teman yang hari ini hadir di webinar kita kali ini, sehingga bisa langsung ikut join program kita di hari Senin nanti. Nah, sekarang masuk dulu di grupnya, dan bisa lewat link yang ada di chat box. Silakan. Ada linknya, nanti akan masuk ke grup program 7 hari. Nah, ini akan berbeda. Tetapi kita tetap bisa komunikasi di grup yang sebelumnya juga ya. Supaya teman-teman yang lain juga bisa menjalankan pola hidup sehat yang sedang kita jalani juga. Oke? Baik, apakah sudah masuk ke grupnya? Silakan yang sudah masuk
chat box, tulis angka 1. Silakan, mudah-mudahan kita bisa ketemu di situ, dan nanti Dr. Mes selama 7 hari akan membimbing kita dengan rutinitas-rutinitas, dan akan disampaikan melalui voice note, lalu akan dievaluasi. Oh ya, Dr. Mes, apakah kita saat ini perlu menyampaikan goals atau berat badan yang dituju? Nah, nanti di situ akan disampaikan ya di grup ya. Jadi Dr. Mets akan minta kita tulis berat badan yang dituju berapa, yang diharapkan berapa, lalu biasanya selain itu apalagi ya? Saya lupa sih, tapi nanti akan dibimbing di grup. Oke, baik. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Sampai ketemu kita nanti di grup yang akan datang di program 7 hari detox glowing, dan ini adalah langkah awal kita untuk hidup sehat, lebih memperhatikan lagi, lebih aware lagi dengan apa yang kita makan supaya kita tidak menimbun penyakit di masa yang akan datang. Dan berharap sekali teman-teman bisa mendapatkan feedback positif dari program ini. Nah, nanti kita akan sampaikan kuisnya di grup ya. Sampaikan kuisnya di grup ya, karena saat ini sudah lewat dari jam 5, dan kita khawatir nanti udah sebentar lagi maghrib, persiapan maghrib, dan happy weekend untuk semuanya. Kak Kena Fauzi, kita akan sampaikan kuisnya di grup. Oke? Baik, saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di program selanjutnya. Kita akan berkomunikasi di grup WhatsApp 7 hari detox glowing. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Med, Bu Yuli. Ya, Dr. Metsnya sedang praktek nih sepertinya. Terima kasih Mbak Yuli. Sama-sama, Kak Puji.